Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai pada malam hari ini untuk sesi wawancara kita. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ilham dan juga Mbak Sekar yang sudah membersamai kita dan memberikan kesempatannya gitu, sudah memberikan waktunya untuk dapat membersamai dalam kegiatan wawancara bersama PT Bunga Sawit Lestari pada malam hari ini. Kepada Mas Ilham dipersilahkan. Memperkenalkan diri, kenalin nama saya Ilham Fadila, formal biasa dipanggil Ilham. Mungkin teman-teman bisa manggil Ilham. Nah, di sini umur saya 22 tahun. Pendidikan terakhir saya Sarjana 1 Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Ya, dan saya sedang menjalankan program training di PT Sumber Bunga Sawit Lestari. Asal saya dari Balikpapan. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Ya, kembali ke moderator lagi. Baik, mungkin langsung saja kita masuk kepada tahap wawancara. Kepada Saudara Rajab, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pertama yang saya ingin tanyakan yaitu tentang PT Bunga Sawit Lestari, yaitu bagaimanakah bergerak di bidang apakah PT Bunga Sawit Lestari tersebut? Terima kasih. Oke, gerak di bidang apa? Nah, PT Sumber Bunga Sawit Lestari ini juga sebuah pabrik minyak kelapa sawit yang mana di sini kami atau perusahaan ini itu mengolah kelapa sawit yang segar yang baru dipanen dari para petani ataupun dari pihak supplier dari perusahaan-perusahaan lain atau koperasi-koperasi lain. Nah, dari bahan kasarnya seperti itu, Mas. Jadi kalau ditanya untuk pabrik kami bergerak di bidang apa, ya jawabannya pabrik kami ini bergerak di bidang pengolahan minyak buah kelapa sawit yang baru dipanen menjadi hasil produksi minyak kelapa sawit yang setengah jadi gitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Rajab yang sudah membantu untuk memberikan pertanyaan terkait wawancara kita pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nadia. Kepada Saudari kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurdiarini. Saya ingin menanyakan pada tahun berapa PT ini berdiri dan sudah berapa lama usia PT ini berdiri? Ya, lanjut ya untuk pertanyaannya ya terkait mulai kapan terbentuknya perusahaan Sumber Bunga Sawit Lestari. Jadi untuk dasarnya PT Sumber Bunga Sawit Lestari ini berdiri di tahun 2013 teman-teman. Nah, untuk awal mulanya pabrik minyak kelapa sawit ini dulunya itu awalnya di tahun 2003 mulainya. Nah, itu di Pulau Sumatera, tempatnya di Riau. Jadi untuk kantor pusatnya sendiri itu berada di Riau. Terkait pusatnya, head office-nya itu di Sumatera. Nah, regional office-nya itu tersebar di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi. Gitu, selanjutnya bisa kita lanjutkan kepada Saudari Novia untuk melanjutkan sesi wawancara kita pada malam hari ini. Kepada Saudari Novia dipersilahkan. Terima kasih untuk Rustina Hana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia. Jadi untuk pertanyaan saya sendiri, ini mau bahas tentang CSR. Jadi sesuai dengan catatan kami, kalau CSR itu adalah istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang umumnya dilaksanakan oleh PT. Jadi apakah perusahaan PT Bunga Sawit Lestari ini termasuk perusahaan yang telah melaksanakan CSR? Dan apakah ada bukti
apakah ada pembuktiannya dijalankan CSR itu seperti dokumentasi misalnya? Terima kasih. Untuk bukti dokumentasi sendiri nggak ada, cuman untuk kegiatan ini ada. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait kegiatannya seperti apa. Nah, jadi gini teman-teman, di pabrik minyak kelapa sawit ini namanya juga hasil memproduksi minyak ya teman-teman ya. Jadi namanya produksi minyak pasti ada limbahnya, paham ya teman-teman sampai sini ya. Nah, limbahnya ini, limbah dari hasil buangan dari minyak kelapa sawit ini sebenarnya itu bisa diaplikasikan untuk menjadi pupuk untuk tanah gitu. Jadi di alur proses dari minyak kelapa sawit itu namanya treatment untuk limbah. Jadi pengolahan limbah. Nah, di situ alur prosesnya yang mana nanti di limbah ini menghasilkan air sungai, teman-teman. Jadi air limbah ini bisa didaur ulang lagi, dialirkan ke sungai dan juga digunakan untuk penggunaan pupuk gitu. Selanjutnya mungkin Saudara Willy. Ya, Saudara Willy sudah bersama kita. Baik, kepada Saudara Willy dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Aditya Dwitama. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan kepada Mas Ilham. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara terbaik mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Bunga Sawit Lestari. Maksud dari pertanyaan ini adalah upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan agar kelapa sawit ini terus berkelanjutan. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terkait pertanyaannya Mas Willy, ini kalau teman-teman perhatikan berita nih ya teman-teman ya, itu di Indonesia itu lagi gencar-gencarnya atau di luar negeri itu lagi gencar-gencarnya lagi memproses menghasilkan biodiesel atau biosolar itu dari minyak kelapa sawit. Itu salah satu perkembangan yang bisa dilihat terkait minyak kelapa sawit, teman-teman. Jadi nggak cuma buat minyak goreng ya, yang teman-teman tahu itu minyak kelapa sawit itu bisa dijadikan sebagai minyak goreng ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu 50% dari supermarket yang ada teman-teman jumpai di kehidupan sehari-hari teman-teman itu 50%-nya itu terbuat dari minyak kelapa sawit semua gitu. Nah, mengembangkan kelapa sawit yang sekarang itu sebenarnya sekarang ini juga sudah makin berkembang teman-teman. Jadi produksi yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit itu bisa jadi seperti kayak bahan kosmetik, sabun, makanan, terus juga untuk menjadi minyak goreng, ada juga bisa menjadi bahan bakar yang bakal akan direncanakan ya, masih direncanakan karena di luar negeri itu nggak bisa nanam minyak kelapa sawit karena iklimnya nggak sesuai di luar negeri sama di Indonesia. Jadi cocoknya memang di Indonesia, khususnya di Sumatera, terus di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kembali ke pertanyaan intinya untuk perkembangan minyak kelapa sawit untuk yang sekarang ini sudah sangat pesat. Cuman kitanya aja yang nggak tahu, kitanya aja yang belum cari tahu. Nah, itu teman-teman. Yang gencar-gencarnya sekarang ini memang lagi mau direncanakan itu pembuatan bahan bakar dari minyak kelapa sawit untuk pesawat gitu. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Ilham. Kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Rajab, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya selanjutnya yaitu berapa persenkah dana yang telah disediakan oleh perusahaan PT Bunga Sawit Lestari dalam melaksanakan
kewajiban untuk memenuhi CSR? Terkait pertanyaan ini sangat sensitif ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi dan itu pun juga rahasia perusahaan. Jadi saya nggak bisa jelaskan secara nominalnya. Tapi yang pasti karena mungkin teman-teman tahu sendiri pengolahan limbah terus pun kegiatan pengolahan limbah itu nggak sedikit duitnya. Jadi kayak yang dana untuk CSR sendiri itu berapa nggak bisa diestimasikan teman-teman. Mungkin pengolahan limbah ini juga terkait biaya untuk bahan kimianya, terus untuk penampungannya itu pun sendiri banyak. Jadi untuk estimasi kasarannya sendiri pun saya nggak bisa jelaskan teman-teman. Itu sih terkait pertanyaannya mungkin ini. ini di pertanyaan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sedari awal tadi teman-teman sudah menanyakan perihal tentang profil dan lain sebagainya, CSR dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan saya tidak jauh-jauh juga, yaitu terkait realisasi CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik itu kepada masyarakat ataupun kepada orang banyak ataupun kepada lingkungan, begitu Mas. Mungkin bentuk realisasinya entah itu bentuk kegiatannya seperti semisalnya melakukan kegiatan sosial, membagikan sembako dan sebagainya, mungkin dapat dijelaskan Mas yang pernah dilakukan oleh perusahaan, entah itu 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, itu nggak apa-apa Mas. Terima kasih. Terkait pertanyaan sendiri sebelumnya ini sekedar informasi aja teman-teman. Kegiatan CSR-nya ini untuk saya sendiri ini belum pernah untuk kegiatan CSR di SBSL sendiri ini belum pernah. Misalnya kayak kegiatan bagi sembako atau segala macam di lingkungan sekitar, cuman pernah dilakukan itu pernah ada pembagian sembako juga, ada memang pernah. Kalau teman-teman bisa lihat di dokumentasi di mana di internet itu ada. Nah untuk saya sendiri belum sempat menjalankan CSR karena saya di SBSL ini baru bergabung di bulan Februari kemarin. Jadi belum sempat ada kegiatan CSR yang saya ikuti di SBSL gitu teman-teman. Terima kasih Mas Ilham. Berarti memang untuk kegiatan CSR sendiri sudah dilakukan Mas ya. Jadi nanti teman-teman dari kelompok kami juga bisa mengakses itu mungkin di internet sebagai bukti atau bentuk realisasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini Mas ya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir lagi dan juga merupakan pertanyaan penting juga bagi kelompok kami. Dari awal juga kita telah menyinggung bahwa CSR juga sudah dilakukan oleh PT ini tentunya. Dan menurut Mas sendiri, bagaimanakah respon dari masyarakat setempat atas CSR yang telah dipenuhi, begitu Mas? Terkait kegiatan CSR, tadi kan sebelumnya juga menjelaskan saya juga belum pernah turun tangan ya, jadi nggak bisa untuk menjelaskan responnya seperti apa. Akan tetapi yang bisa saya pastikan ketika suatu perusahaan itu melakukan kegiatan CSR pasti ada timbal balik dari respon positif dari masyarakat setempat ketika dilakukan kegiatan CSR sendiri. Baik Mas Ilham, sudah cukup untuk kami mendapatkan informasi terkait perusahaan ini, perusahaan PT Sumber Bunga Sawit Lestari. Tentunya tadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana tentang respon masyarakat. Pastinya kita juga tahu CSR ini kan mempunyai tujuan yang positif ya, tentunya tujuan yang baik juga tentunya untuk masyarakat, baik dalam lingkup sosial maupun lingkungan. Tentunya respon masyarakat itu sendiri diperlukan begitu. Tapi dengan adanya CSR ini, apalagi kita tidak perlu memperhatikan persentase entah itu terpenuhi atau tidak. Yang penting itikat baik dari perusahaan itu sendiri pasti mendapatkan respon yang positif tentunya dari masyarakat. Jadi kita tidak perlulah mempertanyakan respon masyarakat harus bagaimana karena kita tahu sendiri apapun yang menjadi niat baik itu pasti dari masyarakat setempat pun akan merasakan hal yang nyaman begitu ya. Baik, terima kasih untuk Mas Ilham atas kesempatannya pada malam hari ini. Mungkin ini adalah berakhirnya untuk acara atau kegiatan wawancara kita pada malam hari ini.
Saya mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat berjalannya sesi wawancara pada malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.